Stop pertanyaan ini. Kalau kamu nggak pengen nih, kalau lagi cari rumah pertama, nggak pengen bikin salesnya jadi kesel banget. Ini cicilannya flat atau enggak? Halo guys, selamat datang di channel Ihsan Konsultan Properti. Kali ini aku mau ngebahas soal hal-hal apa aja yang perlu kalian garis bawahi kalau kalian lagi ambil KPR pertama. Nah, ini banyak banget. Sebelumnya, kenalin, aku Ihsan. Nah, aku adalah seorang agent konsultan properti. Jadi, teman-teman kalau mau tanya-tanya soal rumah, KPR, simulasi, dan hal-hal yang menyangkut tentang pembelian rumah, teman-teman bisa langsung aja hubungi nomor yang ada di video ini ya, teman-teman. Nah, jadi kali ini aku bakal ngebahas hal-hal apa aja, teman-teman, yang perlu diperhatikan kalau teman-teman itu mau KPR pertama. Ini menyangkut soal skema cicilannya, floating itu gimana. Nah, mungkin di awal video ini teman-teman, aku bakal kasih tahu ke kalian nih. Jadi teman-teman harus stop pertanyaan ini. Kalau kamu nggak pengen nih, kalau lagi cari rumah pertama, nggak pengen bikin salesnya jadi kesel banget. Karena ini teman-teman, ini by pengalaman aku aja nih. By pengalaman aku sebagai sales properti, hal ini nih paling banyak kita rasain ya. Itu adalah pertanyaan soal ini cicilannya flat atau enggak. Nah, menarik banget nih teman-teman. Jadi pertama aku mau bahas soal cicilan itu flat atau enggak. Jadi teman-teman, kalau teman-teman tuh mau cicilan flat, itu sebenarnya semua perumahan bisa. Tapi kalau selain rumah subsidi, teman-teman mau ambil cicilannya flat, udah pasti bunganya itu nggak worth it teman-teman. Mungkin kalau rumah subsidi itu cicilannya bisa di 1 jutaan itu flat sampai lunas dengan tenor mungkin 15 atau 20 tahun. Tapi teman-teman, kalau udah teman-teman mau ngambil rumah dengan harga sekitar 500 jutaan dan teman-teman mau cicilan flat, itu cicilannya udah pasti gede banget dan tenornya nggak bisa lama. Mungkin paling lama itu di 10 tahun teman-teman. Dan dengan bunga sekitar 8 sampai 9%-an. Nah, ini aku mau ngasih edukasi aja ke teman-teman bahwa kalau rumah selain rumah subsidi itu teman-teman nggak bisa ngarepin bahwa itu cicilannya flat. Contohnya nih teman-teman, rumah harga 500 jutaan di iklan ya, itu cicilannya itu biasanya di iklan sekitar 3 jutaan. Nah, cicilan 3 jutaan itu teman-teman nggak bisa berpikir bahwa itu cicilannya flat sampai lunas. Itu adalah cicilan di 3 jutaan, itu skema fix 3 atau 5 tahun pertama. Nah, di video ini teman-teman, aku bakal bedah gimana nyiasatin supaya floating itu nggak boncos teman-teman. Nah, mungkin teman-teman KPR rumah pertama itu sering seliweran ya, kayak ada beberapa kasus orangnya itu dia cicilannya mungkin awalnya di 2,5 juta, tapi tiba-tiba melonjak jadi di 7 jutaan. Itu kemungkinan besar konsumen itu dia akan mengambil promo yang namanya KPR, tapi dia bayar bunganya aja. Itu memang bunganya kecil banget, mungkin di 1,7%-an, di bawah 2%. Tapi teman-teman harus tahu, itu hanya bayar bunganya saja. Hutang pokok tetap utuh. Jadi nanti ketika di tahun keempatnya atau kelimanya pas floating, itu dia utang pokoknya nggak berkurang teman-teman. Jadi hal itu yang perlu diperhatikan. Sebenarnya kemungkinan itu kesalahan dari si pembelinya itu. Karena ketika akad udah pasti sama legal, sama orang banknya, itu dijelasin secara detail. Nah ini satu lagi nih buat teman-teman, jangan sampai ketika akad teman-teman nggak baca detail persetujuan kreditnya. Dan hal-hal yang krusial nggak ditanyain, terutama soal floatingnya kapan dan estimasinya di berapa. Karena kalau teman-teman kita ngomongin floating, itu memang nggak bisa di cap bahwa bakal segitu, tapi paling enggak itu ada estimasinya. Kalau sekarang floating estimasikan di kurang lebih 11 sampai 13%-an, tergantung dari program bank-bank tersebut. Oke, next teman-teman. Selanjutnya kita mau bahas soal cicilan, gimana cara ngatasin supaya KPR kita nggak boncos. Gini teman-teman, ada beberapa bank yang pakai skema flatnya itu 3 atau 5 tahun pertama. Jadi di video ini nanti aku bakal bahas skema bunga flat dan skema bunga berjenjang. Nah, balik lagi nih, tergantung ke teman-teman. Nanti niatnya KPR itu mau gimana? Mau diselesaikan sampai lunas atau teman-teman mau pelunasan percepat? Nah, aku mau bagi dulu ya. Jadi di termin pertama, ini aku buat untuk orang-orang yang rencananya KPR itu mau ada pelunasan dipercepat. Nah, untuk cara seperti itu teman-teman, aku saranin teman-teman buat ngambil skema cicilan flat 5 tahun pertama. Kenapa? Karena jangka waktu 5 tahun pertama itu, teman-teman masanya cukup panjang,
5 tahun itu lumayan panjang dibanding yang 3 tahun terlalu pendek. Jadi begini, misal contoh, rumah harga 500 juta, teman-teman bisa cicil dengan flat 5 tahun pertama di 3,5 jutaan. Nah, selama 3,5 jutaan itu, teman-teman nyicil dari tahun pertama sampai ke-5, itu ada komposisi hutang pokok dan bunga. Dan itu keduanya akan berkurang, teman-teman. Nah, seiring berjalannya waktu nih, teman-teman, dari tahun 1 sampai 5, otomatis hutang pokok berkurang. Misal, plafon pertama kita ngambil 500 juta, terus kita udah nyicil 5 tahun, itu kurang lebih kemungkinan hutang pokoknya sisa tinggal 400 juta. Nah, dari sisa utang 400 juta itu, teman-teman bisa melakukan yang namanya pelunasan sebagian atau seluruhnya. Kalau teman-teman belum punya duit 400 juta, teman-teman bisa pelunasan sebagian, teman-teman. Jadi misal teman-teman punya duit 100 juta, jadi tadi utang pokoknya tinggal 400 juta, teman-teman bisa lunasin yang 100 jutanya. Jadi plafonnya nanti tinggal 300 juta. Nah, plafon 300 juta ini, teman-teman, kalau saran aku, teman-teman mending opsi pindah bank. Jadi teman-teman nanti kalau pindah bank, itu dapat bunga skema flat lagi. Contoh flat lagi 3 tahun. Nah, selama 3 tahun teman-teman nyiasatin lagi buat melunasin sisa hutang pokoknya. Tapi ini kan khusus buat orang yang punya duit. Terus kalau yang nggak punya tabungan dan sebagainya, tapi pengen punya rumah gimana? Nah, ada nih teman-teman. Ini solusinya pakai yang namanya skema bunga berjenjang. Skema bunga berjenjang ini sebenarnya dia lebih aman dan bikin teman-teman nggak kaget ketika floating. Nah, ini teman-teman aku mau jelasin skema bunga berjenjang dengan tenor 15 tahun dan harga rumah di 500 jutaan. Gambarnya akan aku tempel di video ini teman-teman. Nah, aku bakal jelasin ya. Kita mulai dari atas. Oke, yang paling atas itu adalah plafon kredit. Plafon kredit ini artinya apa? Ini pinjaman yang kita ajukan ke bank. Plafonnya di 500 juta. Jangka waktu itu 15 tahun 180 bulan. Nah, jadi skema berjenjang itu seperti ini teman-teman. Dia di tahun ke-1 itu bulan 1 sampai 12 itu cicilannya mulai dari 3,393.393.108 rupiah. Nah, ini di tahun pertama. Nah, tahun berikutnya itu ada kenaikan teman-teman. Tapi skema berjenjang ini kenaikannya udah ditentuin dari awal. Teman-teman bisa spare lah, jadi nggak kaget. Nanti cicilan tertingginya kira-kira di berapa? Oke, di tahun kedua cicilannya itu selisih di 500.000 lebih mahal teman-teman. Ini di 3,800. Nah, nanti di tahun ketiganya teman-teman, tahun ketiganya dia cicilannya jadi 4.300.000 sekian. Terus lanjut tahun kelimanya itu teman-teman cicilannya di 4,7 juta. Jadi selisihnya naiknya tuh 500.000. Dan ini untuk cicilan tertingginya di bulan ke-85 sampai 180 atau sampai 15 tahunnya, itu cicilannya hanya di 5.900.000. Nah, teman-teman bisa kalau mau lebih aman dan kira-kira nanti udah ada gambaran kira-kira 5 tahun ke depan yang namanya gaji, nggak mungkin kan segitu-gitu aja. Pasti ada kenaikan, teman-teman. Jadi, aku saranin banget teman-teman buat pakai yang namanya skema bunga berjenjang. Nah, buat teman-teman yang ngerasa kurang paham dengan penjelasan yang singkat ini teman-teman, nanti teman-teman bisa juga langsung aja japri aku di nomor WA yang udah aku taruh di video ini. Jadi nanti teman-teman bisa discuss, teman-teman mau rumah yang di mana, mau rumah yang harga berapapun, karena aku sebagai konsultan properti bakal saranin ke kalian buat rekomendasi rumah-rumah yang cocok buat kalian. Yang pertama itu apa sih kalau kita cari rumah? Yang pertama dekat akses ke tempat kerja kita. Meskipun itu posisi rumah jauh, paling nggak ada kendaraan umum, misal kereta, atau akses jalan tolnya dekat. Nah, teman-teman, mungkin video ini cukup segini aja. Jadi buat teman-teman yang penasaran dan mau tahu beberapa info rumah, langsung aja teman-teman hubungi nomor yang ada di video ini. Aku bakal kasih rekomendasi rumah terbaik buat kalian. Teman-teman juga bisa cek di channel ini ya. Ada beberapa postingan rumah yang udah aku posting. Nah, buat teman-teman, jangan lupa juga subscribe, like, komen, dan share ke teman-teman kalian supaya channel ini makin berkembang dan teman-teman bisa dapat insight dan pelajaran full tentang KPR dan pembelian rumah. Nah, teman-teman kalau teman-teman punya masalah atau case, bisa juga komen-komen di video ini nanti kalau emang aku bisa jawab pertanyaan teman-teman, nanti aku buatin videonya biar teman-teman juga bisa lebih paham ya. Atau ada yang pernah punya pengalaman KPR, ternyata nggak begitu mas. Boleh juga di-share. Nanti bakal aku jelasin. Oke, segitu aja cukup. See you. Terima kasih teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa subscribe.